Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, balik lagi bersama kami Unsri Mengajar. Nah, pada kali ini kita akan kembali belajar lagi. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Tiara Julianti. Adik-adik bisa memanggil kakak dengan nama Kak Tiara. Nah, di sini kakak nggak sendirian loh. Kakak udah bersama teman kakak, yaitu Kak Nanda. Halo Kak Nanda, boleh perkenalan dulu nih sama adik-adik semuanya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Nanda Eltawira Pratama. Jadi adik-adik bisa panggil kakak dengan Kak Nanda saja ya. Baik, terima kasih. Oke, boleh di next Kak. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan teman-teman kakak yang lainnya, yaitu kakak sendiri Kak Tiara Julianti, selanjutnya ada Kak Emia Luciana, ada Kak Nanda Elta, ada Kak Mutia Rahmadianti, ada Kak Intan Ayuni. Nah, adik-adik, boleh selanjutnya Kak? Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya, dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Oke, selanjutnya Kak. Nah, ada yang tahu nggak ya materi kita hari ini? Iya, betul. Kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, sebelumnya udah pernah dengar belum ya kata ekosistem? Apa sih ekosistem itu? Nah, untuk lebih lanjut, kita akan mempelajari tentang ekosistem ini. Baiklah, kepada Kak Nanda, dipersilahkan Kak untuk menjelaskan materi ekosistem. Baik, terima kasih Kak Tiara. Jadi adik-adik, materi kita hari ini yaitu ekosistem. Nah, jadi adik-adik pernah nggak mendengar kata ekosistem itu? Nah, kalau pernah, alhamdulillah. Ini kakak menjelaskan ya tentang ekosistem. Jadi adik-adik, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, dari pengertian di atas, adik-adik dapat mengetahui ternyata ekosistem itu adalah hubungan yang saling timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik dan abiotik ini nanti akan kakak jelaskan ya. Nah, baiklah selanjutnya. Nah, jadi tadi sudah kakak singgung ya tentang komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, jadi kedua komponen ini merupakan penyusun ekosistem. Seperti itu ya adik-adik. Nah, kakak akan jelaskan nih tentang komponen biotik. Apa sih yang dimaksud dengan komponen biotik ini? Nah, komponen biotik ini yaitu komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup yang bisa dapat berasal dari produsen, konsumen, ataupun pengurai. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi dalam komponen biotik ini terdapat produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, yang pertama itu produsen. Produsen itu adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, seperti tumbuhan ataupun tanaman yang lain, bunga seperti itu. Nah, makhluk hidup itu dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jadi disebut produsen. Nah, selanjutnya itu konsumen. Apa adik-adik?
Ya, benar, konsumen. Nah, konsumen itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, seperti kita manusia ataupun hewan. Nah, kita manusia dan hewan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi, kita manusia, hewan itu disebut konsumen. Dan selanjutnya itu produsen. Apa adik-adik? Produsen, ya benar. Nah, jadi produsen itu, maaf, salah adik-adik, maksud kakak pengurai. Nah, jadi pengurai itu merupakan organisme yang berfungsi menguraikan organisme yang lain yang telah mati. Nah, pengurai ini dapat kita lihat dari contoh hewan yang telah mati ataupun bangkai. Bangkai hewan itu ya adik-adik. Nah, adik-adik dapat lihat misalnya bangkai cicak ya. Nah, lama-kelamaan menjadi busuk, lama-kelamaan lagi menghilang. Nah, itu yang menyebabkannya itu yaitu pengurai. Nah, itu ya adik-adik. Jadi itulah komponen penyusun ekosistem yang dari biotik. Nah, yang selanjutnya itu abiotik. Nah, tadi biotik, sekarang abiotik. Jadi abiotik ini adik-adik yaitu komponen lingkungan yang terdiri atas benda mati. Nah, kalau biotik tadi benda makhluk hidup, nah yang biotik ini benda mati. Contohnya itu tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Nah, itu komponen abiotik. Baiklah, selanjutnya ekosistem berdasarkan proses pembentukannya. Nah, berdasarkan proses terbentuknya ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara alami. Nah, maksud secara alami ini yaitu ekosistem yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Jadi memang benar-benar diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa tanpa campur tangan kita, seperti itu ya adik-adik. Contohnya itu dapat kita lihat di danau, lautan, padang rumput, ataupun di hutan. Selanjutnya itu proses terbentuknya ekosistem secara buatan. Nah, yang secara buatan ini campur tangan oleh kita manusia. Nah, jadi ekosistem yang terjadi itu adanya campur tangan dari kita manusia, seperti sawah, waduk, akuarium. Tentu ketiga contoh itu ada ya campur tangan kita selaku manusia. Contohnya kita membuat sawah, kita menggunakan kerbau untuk menggarapnya, ataupun akuarium, kita mengisi tanaman di dalamnya, membeli ikan, dan menciptakan air. Nah, itu adalah ekosistem yang terbuat dari campur tangan kita, ataupun ekosistem secara buatan. Jadi itulah materi dari kakak ya adik-adik. Selanjutnya materi yang tidak kalah menariknya akan dijelaskan oleh kakak kita, kakak Tiara. Kepada Kak Tiara, disilakan. Oke, terima kasih Kak Nanda atas penjelasannya. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Masih semangat enggak nih? Oke, nah selanjutnya itu kita lanjutkan ya. Jadi ekosistem itu dapat terbagi berdasarkan habitatnya. Nah, ada dua ekosistem yang terbagi berdasarkan habitatnya. Yang pertama yaitu ekosistem darat. Ekosistem darat ini adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berada di daratan. Contohnya itu seperti gurun, bukit, dan hutan hujan tropis. Lalu selanjutnya itu ada ekosistem perairan. Jadi ekosistem perairan ini adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya itu berada di perairan. Nah, kalau tadi di daratan, ini di perairan. Contohnya itu ya seperti danau,
sungai, dan laut, serta ekosistem yang ada di perairan lainnya. Boleh di next, Kak? Nah, ini ya, seperti udah Kakak jelaskan tadi, ekosistem darat adalah ekosistem yang sebagian besar lingkungan fisiknya berupa daratan. Next. Lalu, ekosistem perairan adalah ekosistem yang sebagian besar lingkungan fisiknya berupa perairan. Boleh di next? Nah, oke. Selanjutnya itu kita masuk ke satuan makhluk hidup, satuan makhluk penyusun ekosistem. Nah, di sini ada beberapa jenis satuan makhluk penyusun ekosistem. Yang pertama itu adalah individu. Ada yang tahu nggak ya, apa sih individu itu? Jadi, individu itu adalah satuan terkecil dalam ekosistem yang disebut juga makhluk tunggal, atau dalam kata lain itu dia tuh terdiri dari satu. Nah, seperti sebuah, seekor, dan sepohon, misal seperti itu. Contohnya seperti seekor rusa, sebatang pisang, sebuah mangga, seperti itu ya. Jadi selanjutnya ada populasi. Nah, populasi ini adalah kumpulan dari beberapa individu tersebut. Jadi dari individu itu berkumpul menjadi namanya populasi. Nah, contoh populasi ini sama seperti individu tadi, yaitu populasi rusa, populasi pisang, populasi mangga, dan sebagainya. Nah, kalau selanjutnya itu ada namanya komunitas. Jadi komunitas ini adalah kelompoknya dari populasi. Jadi kalau populasi tadi kelompoknya dari individu, kalau komunitas ini adalah kelompoknya dari populasi yang menempati habitat yang sama. Nah, maksudnya apa sih, Kak? Jadi contohnya itu dari populasi itu yang habitat lingkungannya tuh sama. Contohnya itu populasi jamur yang hidup di atas batang pohon, dan populasi ikan yang habitatnya hidup di akar pohon bakau. Nah, yang terakhir yaitu ekosistem, ialah penggabungan dari unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Contohnya ialah seperti ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Oke, next, Kak. Nah, jadi kesimpulannya adalah ekosistem ini dapat disimpulkan adalah mencakup hubungan timbal balik atau komponen biotik dan juga abiotik dengan lingkungan sekitarnya, yaitu makhluk hidup. Makhluk hidup akan mempengaruhi tatanan lingkungan hidup dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, Kak. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat Kak Tiara dan Kakak Nanda sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyaksikan atau menyimak pembahasan kita hari ini. Nah, Kakak mewakili teman-teman kelompok Kakak memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan atau penyampaian yang kurang berkenan di hati adik-adik sekalian. Gitu ya, Kak Nanda? Baik. Ya, oke. Mungkin sekian dulu dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah adik-adik.